Sosialisasi standar kompetensi Ganis PH pemanfaatan hasil hutan bukan kayu kelompok kulit oleh Pusrenbang SDM Kementerian Kehutanan. Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021. 2. Peraturan Menteri LHK Nomor 11 Tahun 2022. 3. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2019. Pengemasan kompetensi Ganis pemanfaatan HHBKA kelompok kulit terdiri atas 8 unit kompetensi. Unit kompetensi yang pertama adalah menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja. Unit kompetensi yang kedua adalah melakukan komunikasi efektif. Unit kompetensi ketiga melaksanakan penatausahaan hasil hutan bukan kayu. Unit kompetensi keempat adalah menetapkan nama jenis kelompok kulit. Unit kompetensi kelima adalah menetapkan berat kulit. Unit kompetensi keenam adalah melakukan persiapan uji visual dan laboratoris hasil hutan bukan kayu. Unit kompetensi ketujuh adalah melakukan uji visual kelompok kulit. Dan unit kompetensi kedelapan adalah menetapkan mutu hasil hutan bukan kayu. Unit kompetensi yang pertama adalah menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja, terdiri atas 4 elemen kompetensi dan 10 KUK atau kriteria unjuk kerja. Elemen kompetensi yang pertama menyiapkan pekerjaan. Elemen kompetensi yang kedua adalah mengidentifikasi sumber bahaya dan aksi pengendalian bahaya. Elemen kompetensi ketiga adalah melaksanakan program perlindungan K3 di area kerja dan elemen kompetensi keempat adalah mengomunikasikan informasi K3. Yang dimaksud inspeksi sumber bahaya pada KUK 3.2 adalah pemeriksaan terhadap potensi bahaya yang dapat disebabkan oleh sumber bahaya. Pada unit kompetensi ini, peralatan dan perlengkapan yang diperlukan meliputi alat pelindung diri atau APD dan tali sheet. Peraturan yang diperlukan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor /04 Men 1980. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor /05 Men 1996. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor /03 Men 1998 dan Standar Kesehatan Kerja Prosedur terkait keselamatan dan kesehatan kerja. Pada unit kompetensi ini penguasaan pengetahuan yang diperlukan tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja serta hierarki pengendalian bahaya. Keterampilan yang perlu dikuasai adalah menggunakan alat pengendalian bahaya. Sikap kerja yang diperlukan adalah teliti, cermat dan disiplin. Aspek kritis dalam unit kompetensi ini adalah ketepatan dalam melakukan identifikasi bahaya di tempat kerja. Unit kompetensi yang kedua adalah melakukan komunikasi efektif. Unit kompetensi ini memiliki 2 elemen kompetensi dan 5 KUK. Elemen kompetensi yang pertama adalah menetapkan strategi komunikasi yang terdiri atas 3 KUK. Elemen kompetensi kedua adalah menerapkan komunikasi efektif yang terdiri atas 2 KUK. Konteks variabel. Yang dimaksud metode komunikasi pada KUK 1.2 berupa FGD, seminar dan dialog. Yang dimaksud media komunikasi pada KUK 1.2 meliputi dan tidak terbatas pada jaringan internet, alat pengolah data, dan alat komunikasi. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan adalah alat pengolah data, alat media presentasi, alat rekam suara dan atau video, alat komunikasi, dan alat tulis kantor. Pengetahuan yang diperlukan dalam unit kompetensi melakukan komunikasi efektif adalah media komunikasi dan metode komunikasi. Keterampilan yang diperlukan adalah melakukan personal approach, menerima dan memberikan tanggapan, serta menggunakan media komunikasi. Sikap kerja yang diperlukan adalah cermat dan komunikatif. Aspek kritis dalam unit kompetensi ini adalah ketepatan dalam menetapkan metode komunikasi disesuaikan dengan tujuan dan karakteristik komunikan. Unit kompetensi yang ketiga adalah melaksanakan penatausahaan hasil hutan, PUHH, bukan kayu. Terdiri atas 3 elemen kompetensi dan 8 KUK. Elemen kompetensi yang pertama adalah menyiapkan pekerjaan, elemen kompetensi yang kedua adalah melakukan penyusunan dokumen penatausahaan dan elemen ketiga adalah mendokumentasikan hasil penatausahaan HHBKA. Konteks variabel pada unit kompetensi ini adalah 1. Dokumen produksi HHBK. Yang dimaksud dokumen HHBK adalah dokumen yang memuat realisasi hasil pemanenan pemungutan pengumpulan HHBK berdasarkan izin sah. 2. Dokumen angkutan HHBK. Yang dimaksud dokumen angkutan HHBK terdiri atas faktur angkutan HHBK dan nota angkutan HHBK. 3. Laporan mutasi HHBK. Yang dimaksud laporan mutasi HHBK adalah dokumen yang menggambarkan penerimaan, pengeluaran, dan sisa persediaan HHBK. 4. Laporan penatausahaan HHBK. Yang dimaksud laporan penatausahaan HHBK adalah laporan bulanan yang disusun oleh Ganis HHBK.
Pada unit kompetensi ini, peralatan dan perlengkapan yang diperlukan adalah dokumen produksi, dokumen angkutan, dokumen mutasi, alat pengolah data, dan alat tulis kantor. Untuk peraturan dan norma yang perlu diacu adalah Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P35 Menhub 2 2007, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P45 Menhub 2 2011, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P54 Menhub 2 2014 dan aturan penggantinya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P91 Menhub 2 2014 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P27 Men LHK 2015, Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P15 6B IKPHH 2014 dan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P26 Set 2015. Pengetahuan yang perlu dikuasai dalam unit kompetensi ini adalah penggunaan jenis-jenis dokumen penatausahaan HHBK. Keterampilan yang perlu dikuasai adalah melakukan penyusunan dokumen-dokumen penatausahaan HHBK. Sedangkan untuk aspek sikap yang perlu dikuasai adalah teliti dan cermat. Aspek kritis dalam unit kompetensi ini adalah ketepatan dalam penyusunan dokumen penatausahaan HHBK. Unit kompetensi yang keempat adalah menetapkan nama jenis kelompok kulit. Unit kompetensi ini terdiri atas 3 elemen kompetensi dan 6 KUK. Elemen kompetensi yang pertama adalah menyiapkan pekerjaan. Elemen kompetensi yang kedua adalah mengidentifikasi karakteristik jenis kulit dan elemen kompetensi yang ketiga adalah mendokumentasikan hasil pelaksanaan kegiatan. Konteks variable. Unit kompetensi ini berlaku untuk mengorganisasikan pekerjaan dalam rangka mengidentifikasi karakteristik kulit yang digunakan untuk menetapkan jenis kelompok kulit pada pengujian kelompok kulit. Yang dimaksud menyiapkan peralatan adalah memeriksa kelayakan peralatan pengujian. Yang dimaksud kulit adalah mencakup tetapi tidak terbatas pada kelompok hasil hutan bukan kayu kelompok kulit sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P35 Menhub 2 2007 tentang hasil hutan bukan kayu dan aturan penggantinya. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam unit kompetensi ini adalah alat penggores kulit dan contoh kulit. Untuk peraturan dan norma yang dapat diacu adalah Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P35 2007, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P45 Menhub 2 2011, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P54 Menhub 2 2014, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P91 Menhub 2 2014 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P27 Men LHK 2015. SNI 794120113, Kulit Masohi, SNI 789820113, Kulit Gemor, Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P15 2014, Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P26 Set 2015, Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P1 PHPL Set Kum 0 I 2017. Pengetahuan yang harus dikuasai dalam unit kompetensi ini adalah jenis-jenis kulit, karakteristik kulit, teknik dan metode pengambilan contoh uji kulit. Keterampilan yang harus dikuasai adalah menggunakan alat bantu pengambilan contoh uji kulit. Aspek sikap yang harus diterapkan adalah teliti dan cermat. Aspek kritis dalam unit kompetensi ini adalah kecermatan dalam melakukan identifikasi karakteristik kulit. Unit kompetensi yang kelima adalah menetapkan berat kulit. Unit kompetensi ini terdiri atas 3 elemen kompetensi dan 6 KUK. Elemen kompetensi yang pertama adalah menyiapkan pekerjaan. Elemen kompetensi yang kedua adalah mengidentifikasi karakteristik jenis kulit. Elemen kompetensi yang ketiga adalah mendokumentasikan hasil pelaksanaan kegiatan. Yang dimaksud kulit yaitu mencakup dan tidak terbatas pada kelompok hasil hutan bukan kayu kelompok kulit sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P35 Menhub 2 2007 tentang hasil hutan bukan kayu dan aturan penggantinya. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam unit kompetensi ini adalah alat timbangan dan tali sheet. Peraturan dan norma yang perlu diacu adalah Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P35 2007. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P45, Menhub 2 2011 dan aturan penggantinya. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P54, Menhub 2 2014 aturan penggantinya. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P91, Menhub 2 2014 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P27 Men LHK 2015. SNI 789820113, Kulit Gemor. SNI 794120113, Kulit Masohi, Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P15 2014 dan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P26 Set 2015. Pengetahuan yang harus dikuasai meliputi pengenalan jenis kulit, karakteristik kulit, teknik penetapan berat sesuai dengan jenis kulit. Keterampilan yang harus dikuasai adalah menggunakan peralatan pengukuran berat kulit.
Sikap kerja yang harus diterapkan adalah teliti dan cermat. Aspek kritis dalam unit kompetensi ini adalah ketepatan dalam pengukuran berat kulit. Unit kompetensi yang keenam adalah melakukan persiapan uji visual dan laboratoris hasil hutan bukan kayu, HHBK. Unit kompetensi ini terdiri atas 4 elemen kompetensi dan 10 KUK. Elemen kompetensi yang pertama adalah menyiapkan pekerjaan. Elemen kompetensi yang kedua adalah menetapkan parameter. Elemen kompetensi yang ketiga adalah menetapkan contoh uji. Elemen kompetensi yang keempat adalah mendokumentasikan hasil pelaksanaan kegiatan. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam unit kompetensi ini adalah alat pengambil contoh uji sesuai dengan jenis HHBK, alat ukur sesuai dengan jenis HHBK, dan alat penanda contoh uji. Peraturan dan norma yang dapat diacu adalah Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P35, Menhub 2 2007. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P45, Menhub 2 2011. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P54, Menhub 2 2014 dan aturan penggantinya. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P91, Menhub 2 2014 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P27 Men LHK 2015 aturan penggantinya. SNI 065009, 11 2001 minyak kayu putih. SNI 06 2047, 2002 bahan olah karet. SNI 7636, 2010 Gondorukem. SNI 7632, 2011 Lak Butiran, Sitlak. SNI 7633, 2011 minyak terpentin. SNI 7634, 2011 Kopal. 29001, 2012 Damar Mata Kucing bagian 1, klasifikasi dan persyaratan mutu berdasarkan uji visual. SNI 2900, 2013 Damar Mata Kucing bagian 2. Klasifikasi, persyaratan, dan cara uji berdasarkan uji laboratorium. SNI 7898, 2013 Kulit Gemor. SNI 7940, 2013 Kemenyan. SNI 7941, 2013 Kulit Masohi. SNI 7942, 2013 Getah Jelutong. SNI 7837, 2016 Getah Pinus. SNI 7208, 2017 Jenis, Sifat, Kegunaan dan Persebaran Rotan. SNI 7254, 2017 Rotan sebagai bahan baku. SNI 7631, 2018 Gaharu. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P15, Enambik, 2014 dan aturan penggantinya. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P2, Enamset, 2015. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P1, PHPL Setkum, 0, I 2017 aturan penggantinya. Pengetahuan yang harus dikuasai dalam unit kompetensi ini adalah jenis-jenis HHBK, karakteristik masing-masing jenis HHBK, teknik dan metode pengambilan contoh uji HHBK sesuai dengan jenis HHBK dan parameter uji visual dan laboratoris HHBK. Keterampilan yang harus dikuasai adalah mengambil contoh uji sesuai dengan produk HHBK. Sikap kerja yang harus diterapkan adalah teliti dan cermat. Aspek kritis dalam unit kompetensi ini adalah ketepatan dalam menetapkan parameter uji sesuai produk HHBK dan ketepatan dalam menetapkan contoh uji sesuai produk HHBK. Unit kompetensi yang ketujuh adalah melakukan uji visual kelompok kulit. Unit kompetensi ini terdiri atas 3 elemen kompetensi dan 6 KUK. Elemen kompetensi yang pertama adalah menyiapkan pekerjaan. Elemen kompetensi yang kedua adalah melakukan uji penampilan pada kulit. Unit kompetensi yang ketiga adalah mendokumentasikan hasil uji visual. Yang dimaksud disiapkan pada konteks variabel adalah termasuk di dalamnya memeriksa kelayakan peralatan dan perlengkapan. Yang dimaksud uji visual pada kelompok kulit pada konteks variabel dapat berupa uji keaslian, uji warna, uji bau, uji ukuran, antara lain, tebal, panjang, dan lingkar. Uji kebersihan, dan yang disesuaikan dengan metodenya masing-masing. Yang dimaksud kulit pada konteks variabel adalah mencakup tetapi tidak terbatas pada kelompok hasil hutan bukan kayu kelompok kulit sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P35, Menhub 2, 2007 tentang hasil hutan bukan kayu dan aturan penggantinya. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam unit kompetensi ini adalah alat ukur dimensi, timbangan, tali sheet dan alat tulis kantor. Peraturan dan norma yang dapat diacu adalah Peraturan Menteri Kehutanan P35, Menhub 2, 2007 dan aturan penggantinya,
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 45, Menhut 2, 2011 dan aturan penggantinya, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 54, Menhut 2, 2014 dan aturan penggantinya, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 91, Menhut 2, 2014 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 27, Men LHK 2015 dan aturan penggantinya. SNI 789820113, SNI 794120113, Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P. 15, NB IKPHH 2014 dan aturan penggantinya, Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P. 2, Set 2015 dan aturan penggantinya. Pengetahuan yang harus dikuasai dalam unit kompetensi ini adalah sifat fisik jenis kelompok kulit contoh uji, metode dan teknik uji visual jenis kelompok kulit contoh uji. Keterampilan yang harus dikuasai adalah menggunakan peralatan pengujian dan melakukan pengamatan parameter uji visual kulit contoh uji. Sikap kerja yang harus diterapkan adalah teliti dan cermat. Aspek kritis dalam unit kompetensi ini adalah kecermatan dalam pengamatan visual kulit contoh uji. Kedelapan adalah menetapkan mutu hasil hutan bukan kayu, HHBK. Unit kompetensi ini terdiri atas 3 elemen kompetensi dan 7 KUK. Elemen kompetensi yang pertama adalah menyiapkan pekerjaan. Elemen kompetensi yang kedua adalah menganalisis hasil uji. Unit kompetensi yang ketiga adalah mendokumentasikan hasil penetapan mutu HHBK. Yang dimaksud jenis HHBK pada konteks variabel mencakup dan tidak terbatas pada kelompok hasil hutan bukan kayu, sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 35, Menhut 2, 2007 dan aturan penggantinya. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam unit kompetensi ini adalah hasil pengujian dan laboratoris, tally sheet tabel persyaratan mutu, dan alat pengolah data. Peraturan dan norma yang dapat diacu adalah Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 35, Menhut 2, 2007 dan aturan penggantinya, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 45, Menhut 2, 2011 dan aturan penggantinya, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 54, Menhut 2, 2014 aturan penggantinya, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 91, Menhut 2, 2014 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 27, Men LHK 2015 dan aturan penggantinya, SNI 06500911, 2001, SNI 06200147-2002, SNI 7636-2010, SNI 7632-2011, SNI 7633-2011, SNI 7634-2011, SNI 2900-1-2012, SNI 29002, 2013, SNI 7898-2013, SNI 7940, 2013 Kemenyan, SNI 7941, 2013, SNI 7942, 2013, SNI 7837, 2016, SNI 7208, 2017, SNI 7254, 2017, SNI 7631, 2018, Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P. 15, NB IKPHH 2014 dan aturan penggantinya dan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P. 2, Set 2015 dan aturan penggantinya. Pengetahuan yang harus dikuasai dalam unit kompetensi ini adalah karakteristik jenis HHBK, sifat fisik dan kimia pada HHBK kelompok batang, persyaratan mutu jenis HHBK, pengujian visual dan laboratoris jenis HHBK. Keterampilan yang harus dikuasai adalah menganalisis hasil uji visual dan laboratoris. Sikap kerja yang harus diterapkan adalah teliti dan cermat. Aspek kritis dalam unit kompetensi ini adalah kecermatan dalam menganalisis hasil pengujian visual dan laboratoris dengan tabel persyaratan mutu HHBK. Thank you for watching. Semoga bermanfaat. Ubur-ubur ikan lele, jangan lupa subscribe ya le.